Hai hai hai, kalian sedang mendengarkan Ada Suara Podcast. Bukan podcast inspirator atau motivator. Ini adalah podcast suara perempuan untuk perempuan. Selamat mendengarkan. Halo para pendengar Ada Suara Podcast. Episode kali ini Dinda akan ngomongin soal satu fenomena yang menarik banget. Tapi sebelum itu, Dinda mau tanya dulu sama kalian semua. Kalian pernah nggak ngelihat orang lain, terutama perempuan, yang jalan-jalan sendirian, misalnya kayak di mall atau di jalanan umum gitu? Atau bahkan kalian pernah nggak lihat orang lain yang makan di restoran sendiri, nonton bioskop sendiri, atau bahkan menikmati suatu bacaan di taman sendirian? Terus, ketika melihat fenomena tersebut, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Kalian mengasihani mereka seperti kasihan banget gitu, kemana-mana sendirian. Apa mereka gak punya teman? Apa mereka gak punya pacar? Apa mereka terlalu introvert? Apa mereka gak bisa bersosialisasi? Atau kalian berpikir sebaliknya nih, kalian mengagumi orang-orang yang bisa pergi kemana-mana sendirian. Kalian berpikir bahwa hebat banget loh, orang-orang itu bisa menghargai waktu mereka sendiri. Mereka yang bisa ke mall sendirian, makan di restoran sendiri, nonton bioskop sendiri, menikmati waktu luang dengan melakukan aktivitas yang mereka mau, semua itu adalah bentuk nyata menghargai waktu diri sendiri. Mungkin gak banyak orang yang bisa, gak banyak orang yang berani. Seringkali kita, bahkan aku sendiri, masih merasa malu dan takut untuk kemana-mana sendirian. Akhirnya, kita selalu menggantungkan diri kepada orang lain. Dan menurut Dinda, orang yang sudah terbiasa menghargai waktu untuk diri sendiri, menikmati segala momen yang dia suka sendirian aja, itu keren banget sih. Tanpa kita sadari, justru menikmati momen sendirian, atau kita lebih sering bilang me time ya, bisa melatih diri untuk lebih menghargai dan memahami apa yang benar-benar kita inginkan. Beberapa hal yang bisa Dinda gali dari fenomena ini adalah, ketika kita melakukan me time, kita bisa lebih menikmati aktivitas yang benar-benar ingin kita lakukan tanpa harus merasa gak enak dengan orang lain. Misalnya, kita mau pergi ke mall, terus kita hanya punya waktu 3 jam untuk jalan-jalan di sana. Ya udah, kalau kita sendiri, kita bebas banget mengatur waktu kita. Dalam 3 jam itu, kita mau ngapain aja, ke toko apa aja. Kita gak perlu merasa buru-buru atau terlalu santai juga, karena kita paham banget seberapa banyak waktu yang kita punya dan kita mau ngapain aja. Selain itu, kita juga gak perlu menunggu dan menggantungkan waktu kita supaya match sama waktu orang lain. Nah, contoh lain, misalnya kita mau makan di suatu tempat. Ya udah, kita tinggal menuju tempat itu dan makan menu yang kita mau, tanpa harus berpikir, dia mau gak ya makan di tempat itu? Atau repot dulu nanya ke orang lain, kamu mau makan apa? Terkadang kita butuh waktu untuk merealisasikan apa yang benar-benar kita mau tanpa harus memikirkan pendapat orang lain. Banyak banget contoh lain mengenai me time yang mungkin kelihatan menyedihkan, tapi bisa seru banget kalau kita pandai menikmatinya. Ini bukan perihal egois ya, atau bahkan antisosial. Tapi ini juga sebagai bentuk mencintai diri sendiri, belajar untuk melihat lebih dalam apa yang benar-benar kita mau, bukan yang orang lain mau. Belajar melatih diri untuk punya pilihan sendiri dan berani merealisasikannya tanpa tunggu orang lain menemani kita. Kita bisa belajar punya tujuan dan keinginan sendiri, walaupun kita perempuan yang sering dibilang lemah. Girls, kita gak perlu takut atau malu buat ngelakuin aktivitas me time ini. Orang lain juga gak begitu peduli kok dengan apa yang kita lakukan. Lagi pula,
Apapun yang mereka pikirkan ketika melihat kita me time, ya itu hak mereka. Kita nggak bisa mengubah itu atau susah payah menjelaskan bahwa me time itu penting untuk kesehatan mental dan bentuk mencintai diri sendiri. Jadi berhenti berpikir bahwa me time adalah sesuatu hal yang menyedihkan ya. Oh iya, ngomongin soal me time, gak cuma anak muda aja yang butuh atau yang masih single aja, tapi para ibu dan para istri juga butuh loh. Ini yang perlu kita sadari bareng-bareng bahwa para istri dan para ibu juga perlu me time demi kesehatan mental mereka. Jangan pernah berpikir bahwa ya udah perempuan kalau udah nikah itu ya diam aja di rumah, atau kalau udah punya anak kemana-mana ya harus dibawa anaknya, pergi ya harus sama suaminya. Me time juga penting untuk para perempuan yang sudah berumah tangga agar mereka juga tetap bisa menikmati waktu dengan diri mereka sendiri, melakukan apa yang benar-benar mereka inginkan. Dan yang terpenting adalah recovery mental setelah lelah mengurus anak dan suami. Jadi jangan pernah anggap enteng aktivitas me time ini karena penting dan harus banget dilakukan siapapun, khususnya perempuan, supaya kita bisa lebih belajar menghargai diri sendiri, bukan melulu tentang orang lain. Segitu aja yang bisa Dinda bahas soal me time. Kalian tipe yang biasa me time atau gak berani kemana-mana sendirian nih? Apapun itu, yang penting bisa bikin kalian bahagia ya. Jangan lupa untuk selalu dukung Ada Suara Podcast. Kalian juga bisa share podcast ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga buat tambahkan Ada Suara ke playlist kalian ya, supaya kalian gak ketinggalan kalau Dinda update episode terbaru. Oke, see you on the next part, girls. Terima kasih telah mendengarkan Ada Suara Podcast. Jangan lupa untuk selalu ikuti rangkaian episodenya. Sampai jumpa.